apa namanya, mencaci maki Pak Dhani tadi malam. Oh, enggak ada caci maki. Wah, saya dengar loh. Pak Dhani dibilangin suruh ke laut. Pak Dhani disuruh buang ke laut. Itu bagaimana itu Pak Dhani itu? Ya itu kan bentuk rasa kasih sayang mereka Pak Dhani dikafirkan kepada saya. Ya, Pak Dhani, bentuk kasih sayang supaya mereka saya. Pak Dhani dikafirkan loh sama mereka. Ada videonya diputar balik aja supaya jangan ada. Saya kan ada. Iya, mereka mengkafirkan Pak Dhani. Maksud saya pertanyaannya gini loh Pak Dhani. Bagaimana ya seseorang seimannya Pak Dhani dengan gampangnya mengkafirkan Pak Dhani, yang udah jelas-jelas Pak Dhani itu ilmunya malah lebih tinggi dari mereka, tapi tidak sepaham dengan mereka, langsung dikafirkan. Apa hak mereka mengkafirkan orang, apalagi seorang Pak Dhani yang seiman dengan mereka? Kok gampang-gampang banget gitu ya Pak Dhani? Nah, saya tidak menangkap seperti itu. Kenapa Anda yang menangkap seperti itu? Gimana ini? Kacau. Ya lucu, mau adu domba. Biarin aja Pak Dhani. Iya kan saya nggak menangkap dan tidak melihat seperti itu. Aneh ya. Malah Pak Dhani kemarin masuk asik-asik aja kok saya lihat. Iya. Kok malah mereka yang aduh ini aneh nih orang. Lucu-lucu. Ya nggak apa-apa. Gini, maksudnya saya. Kita mau coba bilang kita prihatin, tapi nggak apa-apa Pak Dhani. Kalau Pak Dhani enjoy aja, ya itu kan Pak Dhani punya hak, nikmati aja gitu loh ya kan. Iya, saya kan di sini saya melihat, saya cuma hanya melihat begini, emangnya lebih takut manusianya atau takut Tuhan gitu loh. Seperti statement Pak Dhani kan bagus. Apa yang harus Pak Dhani perbuat di dunia ini nanti kan yang mempertanggungjawabkan kan bukan rame-rame, kan Pak Dhani sendiri. Itu bagus sih statement yang seperti itu. Kok bisanya seolah-olah ada manusia-manusia yang hanya boleh langsung menghakimi, cuma hanya berdasarkan syariat yang tertulis, langsung dikatakan salah, kafir. Bagaimana ya tolak ukurnya gitu loh Pak Dhani? Saya tidak ada melihat mereka mengatakan, ya boleh saya ngomong? Ya Pak Dhani. Silakan Pak Dhani, silakan. Saya tidak pernah mendengar mereka mengatakan saya kafir. Kalau mereka mengatakan munafik sesuai dengan ayat yang disampaikannya, ya ayyuhal munafikun, maksudnya begini, janganlah kamu duduk bersama orang-orang kafir untuk menghujat. Ya kan? Karena apabila kamu bersama-sama satu majelis, di dalam majelis itu kamu mengiyakan, membenarkan apa yang dikatakan penghujat, maka kamu adalah bagian daripada golongannya. Itulah ciri-ciri orang munafik. Nah, ya kan apa salahnya? Itu karena setiap manusia memiliki tingkat pengetahuan kan yang berbeda. Harus kita akui, saya dengan Edis beda, Anda dengan Edis beda. Nah, itulah kita saling menghargai perbedaan di dalam pandangan, di dalam pemahaman. Saya memahami misalnya ayat itu kan, kalau di hati saya, di saat Edis ini menghujat Islam, kemudian menghujat Nabi Muhammad, menghujat Al-Quran, saya membenarkan apa yang diucapkan Edis, ya saya bagian dari Edis, berarti saya munafik. Tetapi di hati saya menolak dan berupaya untuk membantah semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya, maka saya terlepas daripada yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Itu pemahaman saya. Apa salahnya? Nah, justru itu gini Pak Dhani ya. Saya melihat tidak benar tuduhan mereka bahwa Pak Dhani itu duduk-duduk satu majelis dengan para penghujat Al-Quran dan Muhammad. Tidak benar. Justru kedatangan benar, Edis. Mereka jadi begini Edis, mereka kan melihat kita ini satu majelis, satu room loh. Apa yang diceritakan mereka tidak ada. Benar, saya dengan Edis, dengan teman di kekristenan di sini kan satu room ini. Isi barat kan satu majelis. Benar itu mereka. Cuma cara memahaminya mungkin ada perbedaan pandangan. Setiap manusia pasti memiliki perbedaan pandangan. Disitulah kita saling menghargai perbedaan itu. Bagaimana?
Anda saja berbeda barangkali dengan siapa di sini, misalnya dengan Sorry tadi sinyal saya keputus ya. Sinyal saya keputus ya tadi ya. Ya, diputus. Oke. Jadi gini Pak Dhani. Saya tidak melihat bahwa Pak Dhani itu duduk-duduk bersama dengan para penghujat Islam. Tidak. Justru saya melihat Pak Dhani itu karena bangkit girohnya melihat channel-channel Kristen itu berbicara tentang Islam secara tidak benar. Nah, Pak Dhani muncul untuk memberikan jawaban, untuk memberikan bantahan. Hanya saja usaha Pak Dhani itu gagal gitu loh. Justru terlihat seperti malah membenarkan bahwa tuduhan atau omongan-omongan mereka di channel-channel Kristen itu benar. Begitu misalnya kalau Pak Dhani kesini nih, misalnya Pak Dhani kesini, saya lagi membahas Al-Quran dan membahas Islam. Kemudian karena Pak Dhani merasa bahwa Pak Dhani seorang Muslim dan bangkit girohnya untuk ingin memberikan bantahan, maka Pak Dhani datang kemari mencoba-coba untuk menjawab. Tapi sayangnya Pak Dhani gagal untuk membuktikan sebaliknya gitu loh. Nah itulah yang saya lihat kenapa Pak Dhani semalam itu dipanggil dan disidang begitu loh Pak Dhani. Enggak ada yang memanggil saya. Anda cuma memframing aja loh. Saya lihat di sidang loh Pak Dhani, katanya mau dibuang ke laut loh Pak Dhani. Kata unggul mau dibuang ke laut loh Pak Dhani loh. Buang aja orang ini ke laut katanya gitu. Waduh. Padahal kalau saya lihat justru begini, boleh saya ngomong? Silakan Pak Dhani, silakan. Jadi mereka itu kan tidak mau, kan jelas sekali ucapan-ucapan teman-teman di Muslim itu. Mereka tidak mau teman-teman penghujat ini menghujat saya, menghina saya selaku orang tua, itu kan jelas. Wajar kalau mereka menyayangi sesama Muslim. Itulah di dalam Islam saling menyayangi, saling menasehati. Maka di dalam Al-Quran mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu jelas, janganlah saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, saling menasehati. Kan begitu. Apa salahnya? Beda dengan ajaran Anda, memang mungkin tidak ada yang seperti itu, wajar. Karena Anda kan berajaran dari Tuhan. Ajaran dari manusia ya beda lah. Oke, gini, seandainya Pak Dhani mampu berargumen, mampu membantah segala bantahan, ya, kemudian membalikkan situasi, justru malah memenangkan Islam. Bagaimana mungkin Pak Dhani disidang? Mustahil, Pak Dhani malah akan diberikan medali. Pak Dhani akan diberikan piala dan medali emas bahwa Pak Dhani sanggup menghajar, mengcounter ya syubhat-syubhat dari channel Kristen. Kalau Pak Dhani mampu, masalahnya Pak Dhani sudah jatuh tertimpa tangga bonyok gitu loh. Nah itu yang mereka Pak rasakan gitu loh Pak Dhani. Makanya boleh saya ngomong? Bukan, sedikit. Maksud saya gini Pak Dhani. Bener nggak kata saya? Coba tolong konfirmasi sama one and only yang Muslim ini sama yang Muslim gini Pak Dhani. Seandainya Pak Dhani mampu membalikkan keadaan, menjawab syubhat-syubhat di channel saya, di channel Pak Bom, di channel manapun, channel Kristen, Pak Dhani pasti akan dapat piala emas, dapat medali dari teman-teman Muslim. Karena Pak Dhani sebagai jagoan Muslim, apologet Muslim yang sanggup menghajar, mengcounter syubhat-syubhat dari Kristen. Masalahnya sebaliknya Pak Dhani babak belur, bengep, ya. Ibarat kata kalau petinju itu lawan Mike Tyson, lawan petinju kampung, gitu loh, babak belur Pak Dhani gitu loh Pak Dhani. Itu yang saya rasakan. Makanya Pak Dhani dipanggil dan disidang gitu loh. Nah cuman sedikit lagi. Cuman gini, masalahnya begini. Seperti Unggul, ya kan? Kemudian Aditya, ya Pak Sahrul, apalagi Pak Sahrul tuh, dengan angkuhnya dia merintah di channelnya Aditya itu. Padahal bukan dia yang punya channel loh. Diperintah tuh Aditya sama dia. Wah, saya melihatnya gini.
Justru saya melihatnya Aditya Anda mau framing apa? Bukan Biarin aja framing, lah, Pak. ngomong. Justru Sekarang saya ngomong boleh nggak? Justru Boleh saya lihat ngomong boleh mereka nggak? gini. Oke, sedikit lagi. Nah, ini kan sedikit. masalah saya, kan yang merasakan saya. Kok Anda yang kelepek-kelepek gitu loh? Enggak, tapi kan saya bingung saya sampaikan. kan. Tadi malam saya Yang menyampaikan. anehnya itu kan saya. Bukan Ya, itu kan masalah pilu. yang kelepek-kelepek itu saya, Anda. Tadi malam itu hati saya. Yang kelepek-kelepek itu saya atau Anda? Loh, saya kan merasakan, misalnya Pak Dhani masuk channel. Misalnya Pak Dhani masuk channel saya nih. Misalnya Pak Dhani masuk channel saya. Objeknya. Saya kan objek. Saya nggak ada merasa kalau Anda yang kelepek-kelepek, saya nggak kelepek-kelepek. Bang Calonteng merasa nggak? Bang Calonteng merasa nggak kalau Pak Dhani setiap masuk room Kristen babak belur? Oh iya, babak belur Pak Dhani. Jadi boleh saya ngomong, Edi? Silakan. Masalahnya bukan itu, saya ngomong. Karena yang lain masalahnya bukan itu. Sebentar, Pak Dhani. Pak Dhani sebentar. Masalahnya Bang Edis keliru. Masalahnya Pak Dhani itu mereka itu mengasihi, cuman kebablasan. Mestinya Pak Dhani menganjurkan lah. Dengan kasih kan gitu. Misal Bang Edis itu saya sebagai Kristiani, Bang Edis Kristiani. Kasih Kristiani gitu loh. Nggak usah lah ke sana-sana. Nanti lah. Anda kan orang Kristen, Stephen ya. Anda kan Kristen. Ya, sebentar. Sebentar dulu, kalau Anda Kristen, biarkan aja saya ngomong dulu, ya kan? Anda tidak perlu membela saya. Bukan membela. Saya orang Islam kok. Enggak penting. Kasus kemarin loh. Kasus semalam. Jadi begini. Oke. Jadi boleh saya ngomong, Bang Edis? Silakan. Ya, silakan Pak Dhani, silakan. Jadi apabila umat Islam, jangan seperti saya ya. Profesor Manahim Ali pun kalau sudah masuk ke rumah Anda pasti katakan kalah. Pasti katakan KO, pasti katakan babak belur. Betul. Apalagi saya. Profesor pun itulah ciri-cirinya Zoom ataupun channel-channel penghujatnya seperti itu. Apalagi yang dikatakan oleh Ibu Sufiatul, dia sudah menyatakan dirinya sebagai Islamfobia. Itu dari mulutnya, dari bibirnya. Kalau Anda menerima Islamfobia seperti itu, Anda bisa juga bermasalah nantinya. Itu ucapan dari bibirnya Ibu Sufiatul. Dia katakan, saya adalah Islamfobia. Pak Dhani sudah melebar. Apa melebar pula? Itu kan personal. Sebentar Pak Dhani, apa yang kami sampaikan hari ini, kita jangan berbicarakan tentang agama dulu. Ini sebagai sifat budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Kita saling sesama anak bangsa. Melihat teman-teman kita. Saya nggak lihat Pak Dhani perbedaannya karena Pak Dhani Justru kali ini yang saya melihat teman Anda Sofia itu menyatakan dia Islamfobia. Pak Dhani, jangan itu mulutnya, bibirnya, ucapan suaranya. Sebentar. Suara jadi dia kok. Kami katakan, bibir dia, mulut dia yang berbicara. Saya katakan, kami melihat keadaan Pak Dhani semalam itu sebagai rasa manusianya gitu loh Pak Dhani. Kok bisa-bisanya Pak Dhani yang lebih tua? Yang merasakan juga saya, yang merasakan saya. Kok Anda yang kelepek-kelepek? Gini, maksudnya sebagai dasar kemanusiaan Pak Dhani. Jadi iya, itu kan saya yang sebagai objek Anda. Anda kan bukan saya. Yang mengalami saya. Saya tidak kelepek-kelepek, Anda yang kelepek-kelepek. Kenapa? Ada apa? Motifnya apa? Ya, kan begitu. Lucu gak kira-kira? Andainya gini. Kira-kira lucu gak? Kok memaksakan perasaan pada saya orang mau tanya, yang objeknya gitu. Saya. Anda yang kelepek-kelepek. Kira-kira logis nggak? Kami kan menonton tadi malam Pak Dhani. Bagaimana Pak Dhani diperlakukan seperti itu di tengah-tengah umat Muslim, di sidang sama di Hero, di sidang sama Sule, di sidang sama Aditya, di sidang sama Unggul. Bagaimana dibilang, bahkan saya sempat Pak Dhani ngomong saya yang ngalami, saya sebagai objeknya. Katanya. Bayangkan, saya sebagai objeknya anteng-anteng aja, santai-santai aja. Kok Anda yang kelepek-kelepek kenapa? Lihat komen, lihat nih. Anak Batak juga menyaksikan semalam. Semua menyaksikan bagaimana Pak Dhani. Iya, itu kan kelompok-kelompok para Islamfobia. Kan seperti itu. Bagaimana cara upaya iblis untuk mengadu domba. Bukan cara iblis.
Ini salah satu mau mengadu domba ini Pak Dhani. Dia mau mengadu domba. Itu salah cara one and only. iblis. Dengar dulu, one and only. Yang jelas di mana-mana Pak Dhani tidak disukai orang. Bahkan saya masuk ke Zoom mana saja bisa. Kok nggak ada yang melarang? Saya gini loh, saya justru sebenarnya gini, saya melihat saya mau kemana aja bebas kan, mau masuk ke Bang Julfikar ke Zulkifli M. Abbas ke Sivana, masuk semua saya. Justru semalam Pak Sahrul, Aditya, itu orang-orang saya lihat munafik mereka. Kenapa? Justru Pak Sahrul itu malah pionirnya loh. Dulu sebelum kalian nongol di YouTube, Pak enggak juga, enggak juga. Itu kan Islam kompak. Semua jadi saksi enggak? Enggak ada Islam mengatakan Pak Sahrul Begono begini. Enggak ada. Ngawur itu. Dengar dulu, Pak Sahrul itu, ya Pak Sahrul itu dulu dia itu paling sering masuk ke channel-channel Kristen. Masuk ke channelnya Pak Yusuf Manubulu, masuk ke channelnya ini. Dulu dia babak belur terus. Makanya akhirnya dia berhenti karena dia udah babak belur. Nah, sekarang Aditya juga begitu, Madia. Iya, saya ada katakan tadi, Edi, jangankan seperti Pak Sahrul, saya, Pak Profesor Manahim Ali pun Anda katakan babak belur. Lu memang apalagi babak belur, kalau nggak babak belur bagaimana? Iya kan? Jangankan saya dengan Pak Sahrul atau teman-teman Muslim yang lainnya. Manahim Ali seorang profesor, seorang ahli, kemudian ditambah lagi siapa? Saya nama, Anda katakan babak belur. Sekarang saya tanya, Pak Dhani ditegur itulah ciri-ciri channelnya. Kalau Pak Dhani memang mampu berapologet, memang mampu berargumen, pasti Pak Dhani dapat piala, bahkan dapat sanjungan dari teman-teman Muslim. Pasti. Yang dilihat Pak Dhani babak belur, makanya mereka itu perhatian Pak Dhani stop main. Iya, setiap masuk ke Zoom channel Anda itu pasti babak belur, Edis. Jangankan saya, Bang Zuma yang notabene-nya ya. Bang Zuma itu yang notabene-nya jauh lebih hebat. Kalau masuk ke channel-channel Anda pasti Anda katakan babak belur. Coba. Bang Zuma itu sebagai ikonnya para apologet di Indonesia itu. Itu ikon ya, itu. Sekarang begini, apakah Pak Dhani punya modal seperti dia? Dia saja kalau masuk ke channel Anda, Edis, Bang Zuma masuk ke channel Anda babak belur. Anda katakan babak belur, Bang Zuma. Silakan mana? Udah berapa kali masuk ke channel Anda? Saya kan menyaksikan. Saya jawab. Babak belur penilaian muda nih. Gini, bedakan. Anda katakan babak belur. Sebentar teman-teman. Bedakan babak belur yang diucapkan Kristen dengan yang diucapkan oleh Islam sendiri. Kalau Kristen yang oke lah, mungkin itu penilaian subjektif, ya kan? Kalau Anda paham kan? Itu klaim mereka. Tapi masalahnya teman-teman antum sendiri, Pak Dhani, sudah menganggap antum itu sebagai, bahkan dikatakan ini sudah seperti kafir. Pak Dhani sudah dicap. Tidak ada teman-teman saya di Zoom tadi malam yang mengatakan saya babak belur, nggak ada. Yang ada adalah mereka melarang saya berdekatan dengan penghujat. Dilarang karena apa? Karena apa dilarang? Ya karena nggak dibolehkan oleh teman-teman. Dari dulu kan, dari 2 tahun yang lalu. Anda kan tahu. Ingat nggak kita, Edis? Coba Anda dengar. Sebentar, Edis. Sebentar, Edis. Kenapa kau borong semua, Dis? Tuduhan sama alasan kenapa kau borong semua. Oke, saya jawab Edis. Edis, coba kita kan udah lama kenal ya kan, udah 2 tahun lebih ya kan. Waktu kita sama-sama di Zoom-nya JCC, termasuk Uniripa juga sama hal yang sama kan. Benar atau tidak? Uniripa mengatakan kepada saya pada 2 tahun lebih yang lalu, Pak Dhani janganlah masuk ke channel Kristen, nanti Pak Dhani dihina-hina, kami merasa sakit. Nah, saya menghargai itu, tetapi cara saya kan berbeda. Kita akan menampilkan, saya bilangkan kepada teman-teman, termasuk Bang Zuma pada saat itu, Bang Julfikar. Kita tampilkan Islam seperti ini loh. Ikon-ikon Islam yang membutuhkan kesabaran, yang menampilkan akhlakul karimah. Nah, itu yang kita tampilkan. Anda menghujat silakan, saya tidak pernah melarang. Memang itu adalah watak karakter orang-orang seperti Anda. Paham? Jadi biar netizen yang mengetahui, oh ini loh watak kalian, termasuk yang diucapkan oleh Ibu Sofia, saya adalah Islamophobia katanya. Bayangkan. Coba Anda renungkan itu. Ibu Sofia tahu bibirnya, ucapan, suaranya.
mulutnya mengatakan saya Islamfobia. Pantas gak itu Anda terima? Enggak, ini ya sama juga tadi malam orangnya ada di sini, teman-teman saya kan enggak ada di sini. Tapi Pak Dhani kan ada di sana. Pak Dhani, saya mau tanya Pak Dhani. Nah, nanti kalau kita ketemu atasannya, coba kalau saya jadi atasannya Pak Dhani, ini saya pecat, benar orang kayak begini saya pecat. Gitu. Jadi nggak apa-apa, biarkan saja. Biarkan saja, dia tidak mau dinasehati. Adit jangan undang orang macam begini. Nggak perlu, Dit, gitu. Biarkan saja. Ini coba lihat ya di kolom live chat, ribuan penggemarnya Dhani, ya itu sorak-sorai loh di sini. Karena apa? Dengan kehadiran Pak Dhani di sana, Islam punya alasan untuk dihina. Anda nggak peduli, Nabi kami dihina, itu Pak yang kami pedulikan. Jadi jangan, Dit, orang kayak gini udah buang aja ke laut nih. Udah langsung standby. Nah, di mana letak pengujatannya? Pak Dhani buang ke laut, Pak Dhani dibuang ke laut itu ya. Sakitnya itu omongan coba. Bayangkan Pak Dhani sampai Anda dikatakan dipecat. Bayangkan sampai Anda suruh buang ke laut. Coba bayangkan itu. Buang ke laut itu ya, dibuang ke laut. Yang dibuang ke laut itu kotoran. Buang ke laut kan artinya ya bisa dibuang ke laut artinya. Saya yang diperlaku seperti itu tidak kelepek. Ada apa ini? Ada apa? Ya kita prihatin karena Pak Dhani kan sama dengan mereka. Ini kantor saya. Nih lihat. Mau saya lihat lagi depannya. Iya, Pak. Bayangkan Pak Dhani sampai dibilangin begitu apa? Sama Unggul. Bayangkan Pak Dhani sampai dibilangin dipecat saja. Itu kan sudah luar biasa Pak Dhani. Gak mempan, Dis. Gak mempan. Pak Dhani ketawa-ketawa itu. Pak Dhani ketawa-ketawa. Pak Dhani ketawa-ketawa. Gak mempan, Dis. Gak mempan. Iya, gak mempan tapi hatinya sakit. Saya jelas. Jadi wajah saya jelas, ya, identitas saya jelas, kantor saya jelas, rumah saya jelas, keluarga saya jelas. Semuanya teman-teman sudah tahu. Sekarang yang teman-teman Anda yang menghujat itu mana? Gambar fotonya itu kan jelas. Menandakan iblis semua. Dibuang aja orang ini ke laut katanya. Orang seperti ini dipecat saja katanya. Itu kan luar biasa. Itulah iblis seperti itu. Dibuang ke laut atau ke apa? Kalau dibuang ke laut itu dianggap kotoran loh, yang dibuang ke laut itu. Itu sangat mengerikan loh omongannya itu. Begini Pak Dhani, gini, yang itu kan Anda kan, yang merasakan bukan saya, yang tahu itu saya sebagai umat Islam. Kami sesama umat, kami sesama umat Islam memiliki tenggang rasa, memiliki hati, kesatuan hati. Pak Dhani, beda dengan Pak Anda. Dhani lihat, video itu sudah ditonton oleh 4.000 orang seluruh Indonesia. Pak Dhani mau sembunyi di mana? Itu sudah kelihatan videonya. Bagaimana Unggul mencaci maki Anda di situ? Padahal dia sendiri sebenarnya enggak ada dia mencaci maki. Jadi makanya Anda kan sudah premium kok Anda. Saja begini, buang saja itu bukan caci maki. Itu bukan bentuk caci makian. Jadi Anda kan orang intelek, katanya orang intelek. Terus apa namanya itu? Apakah itu bukan itu namanya ungkapan kekecewaan orang terhadap apa yang diinginkannya tidak tersampaikan, tidak terlaksana, maka orang kecewa, wajar, Edis. Itu manusiawi. Karena apa? Kenapa mereka karena apa? Kan nggak ada urusan. Iya kan? Kok Anda yang lepek-lepek? Bukan begitu Pak Dhani. Kacau kamu nih, Edis. Oke. Ini saya nih. Beri waktu saya menjawab Pak Dhani. Tolong beri waktu saya menjawab Pak Dhani ya. Gini Pak Dhani, begini. Saya tahu apa yang ada di dalam perasaan Pak Dhani. Pak Dhani sebagai orang tua di dalam Alkitab dikatakan berilah hormat kepada orang yang tua, berilah hormat kepada orang yang ubanan. Ada dalam Alkitab kami. Itu selalu saya pegang, memberi hormat kepada Pak Dhani selaku orang tua. Ya kan? Nah, saya tahu apa yang Pak Dhani rasakan ketika melihat channel-channel Kristen. Bagaimana mereka berbicara tentang yang sok tahu lah, yang merasakan saya kok Anda yang sok tahu. Biar saya selesaikan dulu Pak Dhani. Framing apa? Ini kan bicara saya, masa Anda yang menjelaskan tentang saya? Yang menjelaskan tentang diri saya itu adalah saya sendiri, bukan Anda. Alasan Pak Dhani, gini, sekarang saya tanya, alasan Pak Dhani untuk masuk ke channel-channel Kristen, misalnya seperti channel saya, ketika saya sedang membahas Islam, apa alasannya? Kan Pak Dhani kan ingin memberikan pembelaan terhadap Islam, betul atau tidak? Enggak, suka-suka saya lah. Terus mengapain ke channel? Suka-suka, orang suka-suka gimana? Nah itu makanya saya bilang. Masa dilarang? Gini loh. Suka-suka orang lah, masa mau dilarang-larang? Oke, yang saya lihat begini,
Seperti gimana? Gini, coba contoh Pak Sahrul. Pak Sahrul tidak ada di sini, ya Pak Sahrul tidak ada. Siapa lagi tadi? Ngomong tadi malam. Ya nggak ada di sini, di room ini kan tidak ada. Anda tadi teman Anda mengatakan orangnya tidak ada di sini. Kalau begitu saya bicara dengan Sofiatul yang mengatakan dia adalah Islamfobia. Itu ucapan bibirnya Sofiatul, suaranya Sofiatul, ucapan Sofiatul mengatakan aku adalah kata ini Sofiatul mengatakan Islamfobia. Kata Ibu Sofiatul. Pak Sahrul tadi malam ngomong, saya itu sudah berjanji tidak mau ngomong lagi dengan Pak Dhani. Dia sampai ngomong gitu. Tapi kenapa saya katakan dia sedikit munafik? Kenapa? Dulu dia itu paling rajin. Itu kan klaim Anda. Bukan yang begitu, tahu kan orang Pak Sahrul dulu nggak Islam. rajin ke channel Kristen. Rajin dia ke tempatnya Pak Yusuf Manubulu. Rajin dia ke sini. Tapi sekarang bagaimana dia kok memperlakukan itu? Apa dia tidak berkaca kepada dirinya dia yang dahulu? Itu kan menurut Anda. Loh, gini loh Pak Dhani. Saya lihat gini. Tidak mungkin. Sebentar Pak Dhani. Tidak mungkin apologet Muslim masuk ke channel-channel Kristen. Kalau nggak babak belur, nggak mungkin ditegur. Masalahnya babak belur. Gitu loh Pak Dhani. Yang ngomong babak belur itu bukan Kristen. Seandainya gini, seandainya yang ngomong babak belur itu channel Kristen, misalnya nih di channel saya, Juma masuk channel saya, terus saya bilang, "Wow, Juma babak belur." Itu klaim saya, subjektif. Ya, tapi ini yang menilai teman-teman Pak Dhani sendiri tadi malam, makanya Pak Dhani habis tadi malam di sidang. Saya kasihan lihat Pak Dhani di sidang di situ. Ya, bagaimana Pak Dhani dibilang begini begitu, ya si Suret, ya Suret, Sahiro, semua Aditya dan lain sebagainya. One Way juga mencoba menolong Pak Dhani, malah dimaki-maki. Kenapa? Saya tahu jawabannya apa. Seandainya Pak Dhani mampu ataupun teman-teman apologet Muslim yang lain mampu ya melakukan apa namanya? Tuh Sofiatul datang Pak Dhani ngomongin dia tadi itu. Diskusi. Saya rasa Pak Dhani tidak akan ditegur oleh mereka. Pak Dhani justru akan diberikan piala, dinobatkan menjadi apologet Muslim yang mantap. Gitu. Ya, saya lihat babak belur, makanya mereka datang memanggil Pak Dhani untuk menegur. Islam juga salah satunya yang masuk ke sana. Bahkan kalau nggak salah nih, sempat dikafir-kafirkan oleh mereka, Bang Islam. Bukan begitu Bang Islam? Di sidang juga di tempat Aditya kan? Nah, saya melihat begitu gitu loh. Yang saya lihat para apologet Muslim ketika masuk di channel Kristen selalu saja babak belur, ya. Bertahan pun tidak gitu loh. Apalagi menang, yang ada babak belur habis gitu loh. Itu udah yang jalan, saya udah kabur. Ini udah kan. turun dia. Iya. Dhani udah kabur tuh. Bedanya